Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Nurwijayanto. Kali ini kita akan membahas buffer pada ArcGIS 10.6. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu buffer dulu. Buffer merupakan salah satu fitur pada menu geoprocessing di ArcGIS yang membuat batasan atau cakupan dari sebuah inti. Intinya itu bisa berupa titik, garis, dan poligon. Contoh penerapan buffer pada kehidupan sehari-hari mungkin bisa digunakan untuk membuat cakupan gempa dari epicenternya, mengetahui cakupan rumah sakit terdekat pada sebuah insiden kecelakaan, dan yang terakhir itu bisa membuat cakupan garis sempadan sungai pada yang berada di sisi kiri dan kanan sungai. Nah, di sini kita akan menganalisis bangunan yang melanggar sempadan sungai. Cakupan dari sempadan sungai itu bisa 100 meter. Di cakupan 100 meter itu tidak boleh ada bangunan yang berdiri. Di cakupan tersebut diperuntukkan untuk kawasan hijau, dan mungkin langsung bisa kita mulai saja. Pertama itu add data. Di sini kita meng-add data sungai, bangunan, dan administrasi. Kalau sudah klik add, nah di sini bisa terlihat ada layar sungai, layar bangunan, dan layar administrasi. Mungkin bisa kita zoom saja. Nah, sini bisa terlihat kita zoom out dulu. Maaf. Nah, di sini bisa terlihat ada sebuah poligon sungai. Di kali ini kita akan membuat cakupan dari sempadan sungai, dan kita bisa menganalisis bangunan-bangunan yang melanggar sempadan sungai. Mungkin bisa kita ganti warna dulu. Administrasi mungkin kan saya ganti menjadi abu-abu, sungai biru, bangunan mungkin gini saja. Dan untuk selanjutnya kita bisa ke geoprocessing untuk membuat buffer dari sungai tersebut. Jadi kita harus masukkan layar sungai ke buffer ini. Mungkin bisa didrag saja dari layar sungai tersebut ke buffernya. Nah, di sini ada output, kita atur penyimpanannya di mana. Mungkin saya akan namakan buffer sungai. Kalau sudah save, dan untuk cakupannya itu mungkin 100 meter ya, seperti aturannya. Dan kalau sudah, klik OK. Sini ada loading. Nah, di sini ada cakupan dari buffer tersebut ya. Mungkin layar buffernya kita letakkan di bawah saja. Nah, mungkin ganti warna saja. Menjadi orange. Nah, di sini ada terlihat ada beberapa bangunan
yang melanggar sempadan sungai. Mungkin untuk tahap selanjutnya kita akan mengintersect dari bangunan tersebut yang masuk ke sempadan sungai. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu intersect dulu. Intersect itu merupakan sebuah konsep irisan pada materi himpunan matematika. Misalnya ada dua lingkaran saling bertemu dan terdapat ruang temu pada dua lingkaran tersebut, dan namanya itu adalah irisan. Baiklah, kita langsung mulai saja. Di sini klik geoprocessing. Di sini ada intersect. Kita intersect, klik intersect. Sini kan kita akan mengintersect dari bangunan dan buffer sungainya. Kita select bangunan dan buffer sungainya ke sini, kita drag. Nah, kita atur penyimpanannya, intersect buffer sungai bangunan, dan save. Kalau sudah, klik OK. Lagi proses ya. Nah, terlalu mencolok dengan bangunan yang tidak tuh. Mungkin ganti ke warna merah yang tidak terlalu mencolok. Nah, di sini kita bisa melihat bangunan-bangunan yang melanggar sempadan sungai yang ditandai merah ini. Nah, dari bangunan tersebut di sini ada bagian bangunannya yang melanggar sempadan sungai. Bisa kita lihat semua bangunan-bangunan di sini yang melanggar sempadan sungai tersebut. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan multiple ring buffer. Multiple ring buffer itu merupakan di sini kan ada buffer. Dari buffer tersebut kita bagi-bagi lagi menjadi beberapa cakupan, tapi masih di dalam buffer ini. Mungkin kita langsung saja praktekkan. Di sini ada Art Toolbox, klik Art Toolbox, dan di sini ada Analysis Tools. Kalau sudah diklik Analysis Tools, di sini ada Proximity, dan di dalam Proximity ini ada fitur Multiple Ring Buffer. Kita klik 2 kali. Nah, karena kita buffer sungainya, berarti kita masukkan layar sungainya. Nah, kita atur outputnya. Nah, kalau sudah, save. Nah, di sini kita akan membagi beberapa bagian. Pertama itu 25 meter dari intinya itu adalah sebuah poligon sungai ya. Kita di sini kita add atau tambah. Yang kedua adalah 50 meter dari inti. Yang ketiga 75 meter dari inti. Dan yang terakhir adalah 100 meter dari inti. Nah, kalau sudah, bisa kita klik OK saja. Mungkin di sini bisa kita perkecil dulu. Nah, lagi proses ya. Mungkin di sini bisa kita close saja.
arts katalognya juga kita close. Nah, mungkin kita tarik dulu ya MRBS nya ini ke sini. Nah, mungkin layar buffer sungainya bisa kita nonaktifkan saja. Mungkin kita bisa zoom in saja. Nah, di sini bisa terlihat ada beberapa bangunan yang berada di zona 25 meter, zona 50 meter, zona 75 meter, dan zona 100 meter. Mungkin kalau untuk zona 75 meter dan 100 meter dari inti bangunan tersebut masih bisa ditolerir, dan untuk bangunan 25 meter di sini ada 25 meter ada warna ini. Nah, mungkin kalau untuk bangunan 25 meter dari intinya tersebut, intinya itu adalah sungai, 25 meter dan 50 meter dari inti sungai, mungkin bangunan tersebut harus digusur dan direlokasi ke tempat lain. Dan untuk mengecek berapa bangunan yang melanggar sempadan sungai, mungkin bisa kita cek di sini, klik kanan pada mouse, buka open attribute table, dan di sini kita bisa melihat ada 14.492 bangunan yang melanggar sempadan sungai. Banyak sekali ini, sangat banyak. Ini data dari sumbernya dari RT RW Kota Padang 2008. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali di tutorial selanjutnya. See you next time.